قال السميع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين amin. Semua qala uzlah atau meninggalkan tempat kemungkaran. Ketahuilah bahwa maksiat apapun apabila tetap tersembunyi tidak akan membawa mudarat kecuali bagi diri pelakunya. Tetapi sebaliknya apabila kemaksiatan sudah tersebar maka bencana pun akan turun secara merata. Apabila engkau melihat berbagai maksiat dan kemungkaran telah bermunculan secara menyolok di tempat engkau bermukim, sementara engkau telah merasa putus asa, maka mereka masih mau menerima kebenaran. Sebagaimana engkau beruzlah, yakni mengucilkan diri agar selamat atau berhijrah ke tempat lainnya, dan inilah yang lebih baik. Ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala apabila turun di suatu tempat akan menimpa semua orang jahat dan yang baik bagi seorang mukmin dan yang baik bagi seorang mukmin yang cukup membela agama Islam. Azab yang demikian itu akan merupakan kafarat, yakni penebus dosa. Sedangkan bagi orang-orang yang selainnya adalah hukumnya ada dan kutukan. Wallahu a'lam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tansharihu bihi sudur wa sallallahu wa sallama ala abdihi al-mustafa al-hadi sayyidina Muhammadin al-barri syakur wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin min kulli dhi qalbin ma'mur. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali Allah mudahkan langkah kita sampai kita sama-sama bisa niat i'tikaf di dalam ini masjid dan juga menuntut ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad berbicara masalah yaitu bagaimana pentingnya kita menjaga diri dari sebuah kemaksiatan, sehingga salah satu solusi agar kita terpelihara dari kemaksiatan yaitu adalah uzlah, yaitu menyendiri. Karena ketahuilah menyendiri lebih baik daripada kita mempunyai teman yang jahat, dan berteman dengan orang yang baik lebih bagus daripada menyendiri. Pentingnya pergaulan dan begitu berpengaruhnya pergaulan dalam kehidupan. Maka bagaimana Al-Imamul Haddad mengatakan annal ma'siyata, bahwasanya kemaksiatan apabila tersembunyi dia tidak akan membawa mudarat kecuali bagi diri pelakunya. Fa idza zaharat, apabila kemaksiatan sudah tersebar maka bencananya pun akan turun secara merata. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya membiarkan kemungkaran tersebut. Dari karenanya pentingnya kita mencari cahaya iman di dalam hati melalui kecemburuan kita terhadap agama Allah. Bagaimana ghirahnya kita, dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang telah lalu tentang bagaimana seseorang lebih marah ketika harga dirinya diinjak-injak melebihi daripada agamanya.
La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan dari kemaksiatan. Yang kita khawatirkan nikmat yang saat ini kita rasakan dengan kemaksiatan yang kita lakukan secara terus-menerus adalah merupakan istidraj yang Allah berikan. Karena Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqul, beliau berkata, idza asaita rabbak, apabila engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, wa asbahta ra'aita ni'amahu sabighatan 'alaik fahdharhu, dan engkau melihat bahwa nikmat Allah sempurna atas engkau. Maksiat tapi nikmat sempurna, sehat, rezekinya lancar, masya Allah. Nah, maka hati-hati kata beliau, fa inna dzalika istidrajun, karena itu adalah lanjuran, bukan adalah kemuliaan. La ilaha illallah. Dari karena itu jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun daripada kemaksiatan. Karena Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah karena kekhilafan yang dianggap itu biasa, tapi ternyata menjadikan beliau diturunkan ke permukaan bumi. Wa Sayyidina Al-Hasanul Basri ketika ditanya ma afdalul a'mal, amalan apa yang paling afdal, ada yang mengatakan haji, karena haji ibadah maliyah dan ibadah badaniyah, ibadah harta dan ibadah fisik. Ada lagi yang mengatakan as-salah, ibadah yang paling afdal itu salat, karena seluruh gerak-gerik salat itu adalah diambil dari ibadahnya para malaikat. Ada lagi yang mengatakan tarkul ma'siyah, meninggalkan maksiat itu amalan yang lebih afdal. Kata Imam Hasanul Basri, sadaqat. Ada yang jawaban terakhir benar. Dari karena itu yatafawatu mururun nasi 'ala sirat, berbeda-beda cara melintasinya seseorang di atas sirat, tergantung istiqamahnya mereka dalam syariat, dan tergantung berlombanya mereka dalam melakukan ketaatan selama di dunia. Siapa yang paling cepat taatnya di dunia, dia yang paling cepat akan melintasi sirat nantinya di sana. Nah, siapa yang paling istiqamah, dialah yang paling kokoh kakinya ketika melintasi sirat. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya agama itu ada dua bahagian. Satu bahagian tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, dan satu bagiannya lagi adalah mengerjakan taat. Mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih sulit? Lebih sulit meninggalkan maksiat, karena ketaatan setiap orang mampu melakukannya, namun meninggalkan syahwat tidak ada yang mampu melainkan para siddiqun. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah insyaallah. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menjelaskan bahwasanya bagaimana apabila kemungkaran sudah bermunculan, mencolok, kemungkaran ada di mana-mana, dan kita sudah merasa putus asa dari bahwa mereka masih mau menerima kebenaran, maka hendaknya bil uzlah, yaitu dengan mengucilkan diri, mengasingkan diri, fa inna fiha salamah, karena di dalamnya terdapat keselamatan. Atau bisa jadi hijrah, ini solusinya, hijrah ila maudhi'in akhar
ke tempat yang lain, wahia aula, karena itu lebih utama. Kenapa demikian? Fa innal adzaba idza nazal ala mawdhi'in ya ummul khabith wat thayyib. Karena bala itu kalau sudah turun di suatu tempat, semua orang dapat, baik yang orang yang mulia atau orang yang hina, semuanya dapat. Wa yakun lil mu'min, dan bagi orang yang beriman, alladzi lam yugassir fi nusrati dinillah, orang yang beriman, bagi orang yang beriman, maka bala yang dia terima adalah merupakan kafaratan wa rahmah, merupakan sebagai, yaitu penebus daripada kesalahannya, dan merupakan adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan selain dari orang yang beriman adalah merupakan igaban wa nigmah, siksaan dan kutukan. Jadi ada ni'mah, ada nikmah. Ni'mah anugerah, niqmah kutukan. Hati-hati. Dan nikmat apabila kita tidak pandai mensyukurinya, maka berubah menjadi niqmah, kutukan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Ini solusi. Dari karenanya Sayyidina Imam Al-Muhajir, manakala sudah muncul di sana berbagai macam akidah-akidah yang merusak keturunan beliau, maka beliau hijrah menuju ke Hadramaut, menyelamatkan agamanya beliau. Karena kalau masih berada di sana kemudian turun bala, merata dapatnya, baik yang khabis ataupun yang thayyib, sama adanya dia orang yang baik atau dia orang yang jahat, semuanya merata. Tapi bagi orang yang mukmin, yang tidak ada kelalaian dan keteledoran di dalam berdakwah dan menolong agama Allah, maka bagi mereka itu adalah penebus kesalahan mereka dan bentuk kasih sayang Allah. Tapi bagi orang-orang selain dari orang mukmin, bala itu menjadi sebuah kutukan dan siksaan bagi mereka. Ayo baca lagi. Bismillah. Tanggung jawab terhadap keluarga. Naam, keluarga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab keluarga adalah tanggung jawab. Al-agrab fal agrab. Dahulukan yang lebih dekat. Kau suami, istri dan anak-anakmu. Tanggung jawab kita dunia wal akhirah. Maka dari karenanya wahai seorang suami atau calon suami, ketika engkau mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai, maka sungguh engkau telah diberikan tanggung jawab secara penuh atas istrimu. La ilaha illallah. Ayo. Hendaknya engkau berlaku adil kepada rakyat khusus dan rakyat umum. Pelihara dan jaga mereka dengan sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabanmu. Dan setiap penggembala akan ditanya tentang gembalaannya. Naam, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya, bagaimana engkau memimpin. Dan ra'iyah kita, orang yang kita pimpin itu ada yang khusus dan ada yang am, yaitu umum. Ayo, apa yang dimaksud dengan khusus dan apa yang dimaksud dengan umum? Ayo. Yang dimaksud dengan ra'iyah khusus adalah ketujuh anggota tubuhmu. Tujuh anggota tubuh bukan berarti tujuh anggota tubuh ketika sholat. Beda lagi. Ada tujuh anggota tubuh yang harus kita jaga. Satu lidah, dua telinga, tiga mata, empat perut, lima kemaluan, enam tangan, dan tujuh kaki. Ada tujuh. Neraka ada berapa pintu? Tujuh. Pintu neraka? Tujuh. Yang harus kita jaga? Tujuh. Semuanya ada pintunya. Dari mata, kemudian lagi di sana as-sama', pendengaran, al-basar dari penglihatan, dari lisan pendengaran, penglihatan, al-batan,
kemudian perut, kemaluan, waliyat, warijil, 7. Dan semuanya ada taat dan ada maksiat. Ada taat lisan, ada maksiat lisan. Ada ibadah pendengaran, ada maksiat pendengaran. Ada ibadah penglihatan, begitu juga ada maksiat. Begitu seterusnya. Ayo. Semuanya adalah gembalaan engkau yang engkau diserahi amanah untuk memeliharanya. Maka kewajibanmu ialah memeliharanya dari bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala serta menggunakannya untuk mengerjakan ketaatan padanya. Ini tuntutannya. Ini tuntutannya. Semua anggota 7 tersebut jangan engkau pergunakan dalam maksiat, dan hendaklah engkau mempergunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat lisan, jangan sampai lisan kita berbuat maksiat. Jangan sampai lisan kita berbuat maksiat. Di antara maksiat lisan yaitu adalah bahwasanya al-ghibah. Apa itu ghibah? Zikru akhaka bima yakrahuh, menyebutkan tentang saudaramu muslim yang dia tidak menyenanginya meskipun itu benar. Gosip. An-namimah, adu domba. Al-kadzib, berbohong. Syatm, wasab, mencaci, menghina. Wal-la'n, mengutuk. Wa ghairiha, dan yang lainnya daripada maksiat. Jaga tuh. Gunakan lisan untuk menyebut nama Allah. Liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaklah kalian punya lisan yang senantiasa berzikir dan punya hati yang senantiasa bersyukur. Kemudian maksiat pendengaran atau maksiat udhun, al-istima' ilal ghibah, mendengarkan gosip itu sendiri. Kemudian maksiat mata, memandang kepada orang yang bukan mahram, aurat, memandang orang muslim dengan hina, atau memandang rumah orang lain isinya maksudnya tanpa izin. Kemudian maksiat perut, jangan engkau memakan harta yang riba dan setiap sesuatu yang memabukkan. Begitu juga memakan harta anak yatim dan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Kemudian maksiat tangan, jangan engkau mengurangi timbangan dan takaran, atau berkhianah, atau mencuri, dan seluruh transaksi-transaksi yang diharamkan. Begitu juga memukul, membunuh, dan yang lainnya tanpa hak. Maksiat anggota tubuh berikutnya yang keenam, rijl, kaki, yaitu maksiat kaki adalah engkau pergunakan melakukan perjalanan di dalam membahayakan orang lain dan perjalanan yang haram. Kemudian yang terakhir adalah maksiat al-faraj, kemaluan, seperti zina wal'iyadzu billah, liwat, kaum lutiyun. Begitu juga al-istimna bil yad, khurujul mani, talabu khurujil mani, yaitu memaksa untuk khurujil mani bil yad wa ghairiha, dengan yang lainnya atau dengan apa yang dia miliki seperti tangan dan yang lainnya. Ada maksiat. Ada semuanya mas. Itu rakyat kita yang khusus, bukan ring 1 berarti tuh. Yang harus kita jaga. Mata, telinga, lisan, kedua tangan, perut, kemaluan sama kaki. Anggota tubuh dan semuanya itu pusatnya apa? Lisan. Seluruh anggota tubuh tiap pagi mereka berteriak, memanggil, menyeru lisan. Lisan, takwalah kepada Allah. Jika engkau lurus, kami lurus. Jika engkau bengkok, kami bengkok. Alas, tergantung ucapannya. Maka semua itu harus engkau pergunakan dalam taat dan jangan dipergunakan untuk maksiat. Karena Allah punya tujuan di dalam menciptakan itu semua. Ayo baca, apa tujuannya? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya agar dengannya engkau melakukan ketaatan.
Semua itu termasuk di antara karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Naam, Allah ciptakan itu untuk agar kita menjadi sarana berbuat taat kepadanya. Lam yakun syai'an madhkura. Kemudian diberikan kita penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, perut, kemaluan dan kaki. Semuanya itu Allah ciptakan untuk kita, diberikan secara gratis untuk agar kita taat kepadanya. Jadikan itu sarana untuk mendekat kepadanya. Jangan sampai sarana yang diberikan oleh Allah engkau gunakan untuk membangkang dan menjauh darinya. Nah, dari karenanya harus disyukuri, dan itu kata beliau min ajalli ni'amillahi alaik, termasuk nikmat yang paling agung atas engkau. Nah, otomatis ketika nikmat itu ada di dalam diri kita, harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ayo baca. Mensyukurinya ialah dengan jalan menggunakan anggota tubuhmu itu untuk melakukan ketaatan padanya dan tidak melakukan suatu maksiat dengannya. Nah, ada syukurnya. Nah, jelas, ini jelas benar. Imam Haddad mengatakan ini syukurnya begini. Nah, karena nikmat kalau kita tidak mensyukurinya, ayo baca. Tidak melaksanakan hal itu berarti engkau telah menggantikan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran atau inkar. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untukmu seraya memaksanya untuk tunduk dan taat sepenuhnya kepadamu, namun engkau tidak boleh menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya. Setiap anggota tubuhmu yang engkau gunakan untuk maksiat seakan-akan berkata kepadamu, wahai hamba Allah, taatlah kepadanya dan janganlah memaksaku mengerjakan suatu maksiat. Ia kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, telah aku larang ia wahai Tuhanku, tetapi ia menolak mendengarkan nasihatku. Sungguh aku tidak ikut bersalah. Itu dipaksa. Dan dia nantinya akan memberikan kesaksian semacam itu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Khalas. Ayo. Dan ingat saufa tagif baina yadayillah. Ayo baca. Pada hari kiamat engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semua anggota tubuhmu akan berbicara sebagai saksi atas semua perbuatanmu yang baik ataupun yang buruk. Nah, semuanya akan menjadi saksi, baik saksi yang baik atau saksi yang buruk. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita ingat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ingatlah akan hari yang engkau dikembalikan kepada Allah, kemudian diberikan balasan secara sempurna dan tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Dengan bertambahnya siksaan dari dosa atau berkurangnya pahala dari sebuah ketaatan. Ayo. Dan engkau pun tidak mampu mengelak dan mengingkarinya, karena hari itu harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Artinya pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, dan tidaklah Allah memberikan kita dengan berbagai macam kemuliaan seperti bulan Rajab yang akan kita hadapi bersama, melainkan adalah tujuannya ketika kita memuliakan bulan Rajab kecuali untuk membersihkan hati kita. Siapa yang memaksimalkan bulan Rajab dengan taat dan ibadah serta meninggalkan maksiat, memuliakan yang sunnah, memaksimalkan untuk meninggalkan yang makruh, maka dia akan mendapatkan kesucian hati dan jiwa. Nah, ada Rajab diberikan untuk itu semua.
Nah, mudah-mudahan panjang umur seberatan insyaallah. Ayo baca setelahnya. Sekarang disebutkan lagi tentang rakyat yang umum. Tadi khusus orang-orang terdekat. Nah, sekarang yang umumnya itu siapa? Adapun yang dimaksud dengan rakyat umum ialah orang-orang yang berada dalam kekuasaanmu dan tanggung jawabmu. Ada dalam kekuasaan kita dan tanggung jawab kita. Seperti yakni anak, istri dan pelayanmu. Semua mereka itu adalah rakyatmu yang wajib engkau beri pengarahan agar mereka menunaikan kewajiban dan ketaatan serta menjauhi segala keharaman dan kemaksiatan. Aywa, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jangan sampai kita sebagai orang tua menjerumuskan anak kita dalam lembah kebinasaan. Qu anfusakum wa ahlikum. Ini rakyat kita yang umum, yaitu yang di bawah kekuasaan engkau dan di bawah tanggung jawabmu. Anak, istri, pelayan. Sama seperti anak buah, sama seperti orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Dan yang wajib bagi engkau adalah yaitu bahwasanya bagaimana engkau memberikan pengarahan agar mereka menunaikan kewajiban. Nah, ayo duduk sama anak istri di rumah. Nah, istri duduk sama mereka. Bentar lagi bulan Rajab. Apa agenda kita? Malam pertama wabil khusus. Arahkan mereka. Jangan yang kita pikirkan hanya apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana kenyamanan duniawi mereka lah. Tanpa memikirkan ukhrawi mereka. Pikirkan duniawinya, tapi jangan sampai pernah mengalahkan pikiranmu terhadap urusan ukhrawinya. Silahkan pikirkan urusan duniawinya. Dan ingat, ketika engkau memperbaiki urusan agama untuk anakmu, Allah akan memperbaiki dunianya. Asalkan engkau memperbaiki agamanya, Allah akan memperbaiki dunianya. Tapi kita sekarang di akhir zaman, yang kita pikirkan hanya memperbaiki duniawinya tanpa kita memikirkan bagaimana agamanya dan akhiratnya. Ketika yang kita fokuskan adalah urusan dunianya dan kita hanya sekedar di sana mengetahui tentang hanya sedikit daripada agama dan ukhrawinya, lihat apa yang terjadi. Dia tumbuh dan hidup hanya mementingkan urusan yang duniawi. Faman kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Orang yang hanya menginginkan dunia hidup, kami berikan bagi orang yang kami kehendaki. Namun pada akhirnya apa? Kami berikan dia neraka jahanam dalam keadaan tersungkur, kami seret dia. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, itu. Jadi orang tua seperti itu. Tidak salah orang tua memikirkan urusan duniawinya, tapi seberapa berpikirnya engkau untuk kemaslahatan duniawi anak-anakmu, engkau lebih harusnya lagi memikirkan untuk kemaslahatan agama dan akhirat anak keluargamu. Begitu. La ilaha illallah. Karena orang yang sudah memperbaiki urusan agama dan ukhrawi anak-anaknya, Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan kemaslahatan duniawi dia bakal mendapatkan kemaslahatan agama dan ukhrawinya. Tidak. Nah, jangan sekali-kali membiarkan meninggalkan sesuatu yang wajib ataupun melanggar yang haram. Nah, ada kadang-kadang orang tua seperti itu. Orang garaknya sembahyang subuh biar dia jangan kasihannya mumpung liburan. La ilaha illallah. Biar dia kena menyanu kasihan mumpung liburan biar. Hah? Kenapa jadi kayak itu? Hah? La ilaha illallah. Seandainya waliyadzubillah, seandainya nih rumah kita umpama ada satu rumah, sebelahnya ada
kebakaran, waliyadzubillah. Anak kita sedang tidur, api sudah menyala, ya, terus bagaimana sikap kita? Kita bangunkan apa tidak? Bangunkan, ayo bangun. Ini baru api dunia, kenapa api akhirat tidak kita bangunkan? Ayo bangun, bismillah. Api dunia kita, ayo bangun. Kalau perlu kita angkat langsung. Tapi kenapa urusan api akhirat kita biarkan dengan alasan ini masih kecil, nanti kalau udah gedean, kalau udah besar udah paham. Dari semenjak kecil kau didik dia untuk melakukan kemuliaan, maka dia akan menjadi orang mulia. Tapi kalau dari semenjak kecil engkau tidak membiasakannya dengan pendidikan yang mulia, jangan harap dia paham dengan kemuliaan, dan jangan harap dia menjadi orang yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Ayo. Ajaklah mereka ke arah yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan di negeri akhirat. Itu ajak mereka. Nah, itu tuh harus dicatat poin-poinnya. Nah, bagi yang sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga, yang wajib bagi kita itu apa? Nah, ajak mereka kepada sesuatu yang memberikan akses keselamatan dan keberuntungan kepada mereka di negeri akhirat. Nah, sebagaimana kita tidak tega melihat anak-anak kita hidupnya hidup yang ya jatuh miskin, belangsak dan lain sebagainya, begitu juga kita tidak akan membiarkan dia hidup nantinya besok di negeri akhirat dalam keadaan bernasib malang. Begitu. Ayo, sempurnakanlah pendidikan mereka dan jangan menanamkan di hati mereka kecintaan kepada dunia serta berbagai syahwatnya, agar engkau tidak membuat kerugian bagi mereka. Nah, itu. Ini semua makna dari ku anfusakum wa ahlikum. Ini maknanya di sini semuanya. Jangan sampai kita tanamkan cinta dunia dalam hati anak-anak kita. Ditanamkan dari semenjak ini cinta dunia, ya Allah. Tanamkan di dalam hati mereka mengagungkan syariatnya Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di dalam hati mereka mengagungkan agama, tanamkan di dalam hati mereka mengagungkan sesuatu yang memang layak untuk diagungkan. Tanamkan di dalam hati mereka cinta akhirat, cinta agama. Tanamkan di dalam hati mereka mencintai orang yang memang layak untuk dicintai. Tanamkan di dalam hati mereka dari semenjak kecilnya, yaitu dengan kemuliaan dan keistimewaan, sehingga mereka tumbuh dengan didikan yang sangat luar biasa. Karena orang yang sukses itu pasti ada orang-orang jasa-jasa para pendidik, wabil khusus orang tua. Begitu. Ayo. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa anak istri seseorang tidak akan melepaskannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, dia ini tidak mengerjai kami hukum yang engkau wajibkan, hakmu yang engkau wajibkan atas kami, karena itu berilah ia hukuman atas kelalaiannya terhadap kami. Tuh, anak dan istri menjadi adu, menjadi musuh besok di hari kiamat. Kenapa? Karena ketika dia tidak engkau didik dengan didikan agama, maka dia nantinya akan menjadi musuhmu di hari kiamat. Dia akan bergantung, tidak akan pernah melepaskan engkau di hadapan Allah sambil mengatakan, ya Rabbana inna hadza lam yu'arrifna ma aujabta alaina min haqqik. Wahai Tuhan, ini orang tidak memperkenalkan kepada kami perkara-perkara yang engkau wajibkan atas kami dari hakmu, maka ambil kisos terhadap orang ini. La ilaha illallah. Padahal sudah dikasih makan, dikasih minum, dikasih fasilitas yang lengkap, tapi karena orang tuanya gagal dalam memperkenalkan tentang kemuliaan agama, sehingga itu yang dia dapatkan. La ilaha illallah. Ayo baca setelahnya. Bismillah. Perlakuan terhadap keluarga. Hendaknya engkau memperlakukan keluargamu dengan adil dan bijaksana. Nah, adil bukan berarti sama. Nah, adil bukan berarti sama. Kita punya anak, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang masih SD.
Ketika ngasih uang jajan otomatis berbeda budgetnya. Yang SMA budgetnya sekian, SMP sekian, yang SD sekian, yang TK sekian. Artinya adil itu bukan berarti sah. Yang SMP, yang SMA sekian, yang SMP sekian, yang SD sekian, yang TK sekian. Gesan mamanya lain pulang, masya Allah. Itu yang paling banyak biasanya. Nah, itu kan lain-lain. Nah, umpama yang paling besar biasanya anak SMA berapa? Berapa? 25 SMP 15 SD 10 TK 5.000 mamanya 50.000. Nah ini masalahnya. Nah, 25 15 udah 40, yang SD 10 50, anak yang TK 55, mamanya 50, 105.000, belum lagi kesan ini itu lain sebagainya. Waduh, lamas. Ya Allah, ya khair. Dan diluaskan rezeki yang halal. Ada kawas sama berataan lo, ujar nang SD ulun 25 juga. Oh beda. Pian kada adil, bukan kada adil. Adil itu bukan berarti sama rata. Itu ujar nang bukan anakan ini harus dibari juga 10.000. Oh ada kawa SMA apalagi naik motor keperluan ini itu 25.000, yang ini 15.000, ini 10.000, penakan TK 5.000, menabungnya belum lagi. Sekali perpisahan ya Allah, bilang perpisahan ya Allah harus mengumpul sekian. Amun ada duitnya tuh kada apa-apa juga, cuma kasihani ekonomi kada sama rata. Kasihan orang. Imun pian baucap bagi pian 100.000 siapa ada orang jangan 150.000 kan baharaga benar. Pian memaksakan nang kayak itu, harus piknikan, harus campingan, harus kesini nang perpisahan tuh anak kah pian kah? Loco juga. Itu yang terjadi wah ini tuh kayak itu. Perpisahan TK aja bilang nang oma. Hanyar nang bisa nang meraih huruf, perpisahannya bilang nang ya Allah. Amunnya mampu kada menangat. Ini kan dari sekian banyak siswa dan siswi di kelas, kada seberatan ekonominya itu sama. Ada yang ekonominya yang di atas menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Kada kawa disamakan rata. Kita harus memberi gurunya aja. Sekong seorang berkumpul 500.000 seorang. Oh kada kawan kayak itu. Orang 500.000 palaran kesan hendak mendaftar di SD pulang. Perpisahan mewah tuh kada menjanjikan kesuksesan juga. Mewah perpisahan parianya, pakai ini piknikan. Nang umanya nang piknikan, anaknya kan anak piknikan. Mereka mana pahaminya, mana paham urusan nang kayak itu tuh. Umanya nang uma ya Allah, karena nang sekolah tiap hari itu umanya peturun juga nah, merotet mulai jam 9:30 sampai jam 11 hanyar bulik sekolah benar tuh S1 tuh udah kisah 2 tahun banyak banget jakannya dibukuakan tuh saban hari betulis berapa jilid sudah neto nang pemandaran neto tuh nah. Maka lain taufiknya hari ini taufiknya A, isuk taufiknya B, macam-macam, jagung bakar lah, nasi goreng lah, macam-macam. Udah kisah kita harus kasihan pian nyaman. Orang nang sakit tuh jakannya pian menyanggupi nang orang kada mampu tuh kada apa-apa. Kan perlunya tuh nah tenggang rasa. Perlu. Ini kada tahu sorong aja. Ya apa kisah perpisahan bilang nang harus kayak ini ayuha bahari pang nang hidup nang banyak anak nih nah perpisahan bahari kada ada nang kayak itu tuh ganalha bisi rumah nyaman hidup ini kasihan orang perpisahan tuh nah hendak jual ibaratnya tuh karena duit neng itu tuh nah gesan mendaftar nukar bajunya belum menabus ini nukar tas
baju, seragam, sepatu, belum lagi. Kayak itu pang sekolah aja, kada wajib nih tuh mah haji ay. Alih wian bebiniannya. Ada kawa. Ada kawa. Ada mau kayak itu kudu sekolah di sini aja. Kenapa garang lain pian junar bitakan ijazah? Ngalih benar ya Allah. Halah. Sian hiih nang nyaman. Sian orang nambah hutang-hutang ke situ kamari itu nah. Demi hendak nang itu aja. Nya kada paham juga kan anak antu nang iyanya, Pak. Tuhannya nang iyanya. Piknikan ke pantai apa? Karena kan kada paham, kada paling main pasir nang selfie siapa? Umanya nang selfie eta. Buyuron han, apa lagi sudah. Terus baca. Yang dimaksud dengan adil ialah memberi mereka haknya masing-masing yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu, yakni yang berupa nafkah hidup, sandang dan pangan, serta bergaul sesama mereka dengan sebaik-baik perilaku. Juga hendaknya engkau bersikap adil dengan mencegah sebagian mereka yang berlaku zalim terhadap sebagian lainnya, membela yang teraniaya terhadap si penganiaya. Telah diriwayatkan bahwa seorang manusia ada kalanya dinilai sebagai jabbar, tirani, padahal ia tidak memiliki kecuali keluarga yang ia perlakukan dengan aniaya. Jangan terlalu menuntut hak-hak pribadimu kepada mereka. Adang dulu. Innal abda yuktab jabbaran wa ma yamliku illa ahla baitih. Ada orang yang ya dianggap jagau. Kada bagus nih sebenarnya. Innal abda yuktab jabbaran di sini bukan berarti pemberani nang membela nang bujur. Ini pemberani nang membela nang salah. Nah, itu maksudnya di sini. Makanya yakninya tuh nafayajur alaihim, berbuat zalim atas mereka. Menjolimi anunya tuh anak bininya dijoliminya. Kada memberi haknya. Nah makanya amlah bapak saya tahu kata ucapakan terserah aja lagi situ. Dikit-dikit hendak bebini, dikit-dikit hendak bebini. Ujuran nih dikit-dikit hendak bebini, dikit-dikit hendak bebini. Amunnya hendak tuh hendak kayak beratan, hendak ada. Nah ya kalau. Jadi boleh Pak. Nah cuma masalahnya nih, itu yang dipikirkan adil kah? Berarti dia manja. Hendak kayak juga. Tapi kayak apa? Jangan nang tahu hendak kawin aja. Ini tahu hendak kawin aja mau bener. 2, 3, 4 cerai seikung pulang. Hiih amunnya. Ikam jangan mendangari ke anak-anak ini lain di sana. Amunnya kawa ma ongkosi ayuha. Bini yang pertama anak 5 umpama atau anak 3. Bini kedua anak 2. Bini ketiga anak sikung. Bini keempat anak belum lagi. Hiih amunnya kawa menafkahi ayuha kada menangat. Adil-adil anak apa nang keperluannya sempurnakan. Amun kada mampu bapikir kada menangati apa behiri. Kada lalu behiri. Dia anak 2 ke 3 ke situ sarah. Situ juga nang menyandangnya. Nang sakit kepalanya situ juga. Mbah kada ada behiri lalu baca kenapa jadi menangati jadi mulus. Bukan mau urusi ini mamadahi. Amun ikam berbuat zalim, ikam kada adil, kasihannya panganak kurang. Sehari itu nanang wajib nafkah itu berapa? Gesan anak berapa? Gesan inya berapa? Nah, ayo, jangan tahu hendak aja. Pikirkan yang itu belum lagi waktunya. Nih, ini kada, nang situ kamari.
Amunnya mampu ayo, amun kada mampu berpikir ini bilang nang ya Allah, kasih ini baanakan. Mbah itu pang anu aja rezekinya ada aja. Ai bujur. Pintar benar menyahut. Rezekinya ai bujur siapa namanya kada ada rezekinya. Cuma ikam nang dijadikan sebab untuk sampai rezeki kayaknya berusaha kada kah? Mau jua. Kenapakah? Imunnya adil aja tuh kada apa-apa ayo anak kayak apa kasih tuh kada mau urusi jua. Ujuran tuh anak adil dong. Sini diberi sini rumah sama ini itu dan sebagainya. No ini no bagus nang kayak itu adil. Mantap. Kadusan hendak ba susunyian. Ini nama kita kasih tuh nah mauknya. Membilakan hati jangan kira apa. Sian orang kasihan orang nang kasihan seorang ini mah haritakan aja kayak itu nah orang nang kasihan mau nikam berduit aja kada apa-apa mau nikam kada berduit juga baik nang anak nang ada jadi himati disuksesakan ninya sian ninya apalagi mun sampai tabuang pada ringan. Nah itu innal abda yuktab jabbaran wa may yamliku illa ahla baiti. Nah itu bang karena kezalimannya tadi itu. Ya. Bersikaplah lemah lembut dan didiklah mereka dengan akhlak yang mulia. Ajaklah mereka bercanda pada waktu-waktu tertentu agar menghilangkan keseganan dan menumbuhkan keakraban, sementara tetap menjaga wibawa dan penghormatan. Maafkanlah mereka yang berbuat kesalahan. Habis lah itulah. Banyak kan yang tertinggal. Aduh. Yang mana tinggalnya? Allah. Ini kan tadi itu kisahnya. Ini kalau dari segi bahasa Arabnya, wa 'alaika bimuamalatihim bil adli wal fadl. Hendaklah engkau bermuamalah dengan berinteraksi, memperlakukan keluarga dengan adil. Satu, dan dengan mengistimewakan mereka al fadl dengan keistimewaan. Nah dijelaskan Sidin, nang adil itu kayak begarang Sidin. Adil itu adalah yaitu bahwasanya engkau memberi mereka antuwafiyahum hugugahum, kau sempurnakan hak mereka yang telah Allah wajibkan untuk mereka atas engkau dari nafkah, pakaian, muasyarah bil ma'ruf. Di antara keadilan, di antara bersikap adil yang wajib yaitu adalah wa minal adli al wajib an tarda'a ba'dahum an zulmi ba'd, yaitu adalah diantaranya bahwasanya engkau yaitu mencegah sebagian mereka berlaku zalim terhadap sebagian yang lainnya. Nah habis itu sampai habis sudah pemandirannya. Nah itu yang adil kalau kayak itu. Wa ammal fadl, adapun memperlakukan mereka dengan penuh keistimewaan yaitu adalah dengan cara Allah tastagsiya alaihim fi talabil huguk. Jangan engkau terlalu memaksa atas mereka dalam menuntut hak-hak yang Allah wajibkan untukmu atas mereka. Artinya kuitan lah lawan anak. Di antara cara kuitan bergaul dengan anak dengan pergaulan yang istimewa yaitu adalah kuitan kadang menuntut dengan secara sempurna hak yang harus dia dapatkan dari anak. Nah kayak itu. Ini ada kalau ikam nih, kau harusnya gini. Nah kada. Akan tetapi engkau bersikap lemah lembut dengan mereka. Kemudian engkau
mempergauli mereka dengan akhlak yang lembut, mulia, wa tubasituhum fi ba'dil awqat, atau di satu waktu yaitu engkau di sana yaitu adalah bercanda dengan mereka, bergurau min ghairi ismin, tanpa candaan gurauan yang ada dosa di dalamnya. Nah, di sini bigadri ma tazulul wahsyah, di sini aja langsung ada nah. Supaya menghilangkan keseganan dan menumbuhkan keakraban, akan tetapi tetap haibah dan akhlak yang mulia. Wah, kita Allah baca setelahnya. Itu pang yang bisa kita pahami yang di kitab Toh. Halalkanlah sepenuhnya dalam hatimu hartamu yang mungkin telah mereka curi. Kelak di akhirat engkau pun akan memperoleh pahala yang setimpal. Oh, di sini. Ini wa 'alaika bil 'afwi an musiihim was safhi an janihim. Dan hendaklah engkau memaafkan mereka yang berbuat kesalahan. Ayo. Memaafkan yang berbuat jahat di antara mereka. Halalkan waj'alhum batinan fi hillin mimma ikhtalasuhu min malik. Nah, ini orang tua harus memaafkan anak yang telah mengambil harta kita secara yang inya curi ya, bisa kadang-kadang akan tahu di mana kuitan mandak duit, kadang-kadang suai lagi halus loh, nah salawi mambil, nah tahu sudah di bawah lapik TV andakannya. Nah, orang tua harus memaafkan, apalagi anak perenya disuruh jaga toko, melihat duit banyak, ujungan banyak sudah 50.000 ada tahu juga abah jarna. Nah, abah nang baik memaafkan aja, kada apa-apa. Ya nang mun bahasa almarhum Guru Zuhdi, kamu sini datang kepada Allah. Itu kalau biasanya di pengajian datang kepada Allah. Jar Allah, aku tasarah ikam. Ikam apa? Nah, ulun ridho tuh. Nah, aku ridho juga aja sidin. Nah, itu Allah, karena itu bahasa sidin membahasakannya. Nah, karena memang ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya orang tua. Ayo. Kelak di akhirat engkau pun akan memperoleh pahala yang setimpal dengan perbuatanmu itu. Nah, karena menikah meridho akan kena di akhirat dapat juga pahala itu. Ayo, jangan sampai. Ayo. Tidaklah patut engkau mendapat pahala sebagai bagian yang engkau peroleh dari mereka, sementara mereka mendapat hukuman sebagai bagian yang mereka peroleh darimu. Nah, jangan sampai gara-gara seorang inya dapat siksaan, seorang sudah dapat pahala gara-gara inya. Nah, itu nang Ibrahim bin Adham tempeleng orang sih dia wali ulama nang betakun nih askar. Ya anggaplah askar tuh ya kayak ya bubuhan petugas keamanan dan sebagainya. Betakun kada tahu lawan Ibrahim bin Adham, tahu di ngaran aja, kada tahu orangnya nang kayak apa. Tahu ya Ibrahim bin Adham ulama gonol berpengaruh. Betakun lawan sidin, jasidin perumahan mana? Bawa sidin sini. Mana perumahan tuh? Perumahannya kuburan. Sangit tampilingnya Ibrahim bin Adham. Dahai orang bejauh Ibrahim bin Adham kada melawan. Jurang tahulah ada orang kampung tahu nang pian tempeleng dari siapa? Siapa? Ibrahim bin Adham. Oma mendengar Ibrahim maka tulahan jadi kadan ini. Tuan guru dia nuakan kayak itu. Orang wali datang minta maaf jasidin, sebelum nikah minta maaf sudah aku maafakan. Ketika tangan nikah menempeleng aku ada di pipiku, sebelum nikah angkat sudah aku maafakan dah. Kenapa? Karena ketika ikam menempeleng aku tuh derajatku naik. Tinggi derajatku. Nah, aku kada hendak gara-gara aku ikam dapat siksaan, sedangkan aku gara-gara ikam aku dapat derajat tinggi. Nah, tuh orang nang makam tinggi bang lah ada kawa gitu. Kita takut jurang bisa balas takut juga ya palingan tuh jadinya. Nah, itu sidin bang lah sidin gitu. Nah, Ibrahim bin Adham
Nah ini bagus bisi akhlak kayak itu. Jangan sampai gara-gara orang sorang dapat pahala, jangan sampai orang dapat siksaan gara-gara sorong. Nah jadinya sorang memaapakan aja. Nah ada apa? Kita sambati orang, padanya kalau sambati orang, derajat kita naik terus tuh. Kita kada tahu pahala kita banyak. Nah caranya aja Tuhan ulun maapakan siapapun nang menjolimi ulun nang di belakang ulun. Nah itu caranya, jangan sampai pala yang bagi ayyakuna hadzuka minhumut thawab wa hadzuhum minkal iqab. Jangan sampai gara-gara ikam orang dapat siksaan, ikam sudah dapat pahala gara-gara inya. Jangan kayak itu. Ah. Paham kalau lah. Aja sedikit lagi nah, ngantuk dah mata. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW berapa banyak kesalahan para sahaya atau pelayan yang sepatutnya kita maafkan setiap harinya. Nah, ayo berapa kali dimaafkan nah? Seharinya berapa kali? Berapa kali Sidin? Nabi Muhammad SAW menjawab 70 kesalahan. Oh ma, 70. Alah, sadang aja. Jam berapa tuh? Sangka jam 8 tadi, saya sang 10 lewat sudah. Kada mati bujurai ulun benar, saya salah lihat sudah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Sedikit lagi dah. Hadhil musamahah kada. Ini artinya kan dimaafkan aja. Nah, coba ini nang dimaafkan ini urusan nang mana gerang. Nah, sedikit ini kan kada tuntung. Ayo. Akan tetapi ingatlah bahwa sikap memaafkan seperti ini hendaknya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dirimu saja. Nah, nang urusan kita aja yang dimaafkan aja, tapi mun selain itu contoh bukan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun berkaitan hak Allah taala jangan kada ada istilah kada sembahyang kada apa. Nah, ini kada hak Allah. Amun mengambil duit ika memakai kendaraan kada sing padahan itu sama aja juga. Kuitan anak begawi hilang dah kendaraan, maka ada kawata hantang kunci. Anak nih ya Allah mengidam apa bahari. Kada kawata anak kunci hilang kendaraan. Nah itu artinya berkaitan hak kita musamahah aja, dimaafkan aja. Tapi mun urusan hak Allah taala maaf kada kawa. Ikam wani meninggalkan sembahyang awas. Ada istilah. Ada amunnya masalah nang ikam ini kada jadi masalah. Aku ridho aja, ada apa-apa. Muntung aja nang mbok ucap kayak itu nakai, tapi abah ni ridho lawan ikam. Mana itu Allah. Itu. Nah, apa pulang sembungannya bibinian kalau sembung itu. Nah, ya Allah, masalah bibinian. Kena tahun kena kita sambungin insyaallah. Bujur kalau? Nah. Ini bibinian jasidina perlu lagi diperhatikan. Wah ini dahulu kuitan takutan lawan anak nih kalau salah pergaulan. Wah ini kan anak takutan jolong kuitan, kalau pindah kuitannya salah pergaulan. Bujuran lihati pian di media sosial tuh nah. Oh manang tuha-tuha nang umur 50 tuh kenapa? Ada kan dulu kuitan khawatir kalau pindah anak ini salah pergaulan. Sebenarnya nang khawatir itu kedua belah pihak. Sebagaimana orang tua khawatir anak salah pergaulan, anak pun sangat khawatir kuitan ini salah pergaulan. Nang harusnya cangkal kamu sigit, harau cangkal kemana? Bawa kayak orang jua, media sosial nang kayak orang jua, apa? Wallahu a'lam bishawab.